Nah, kersane kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Maskuri dari Masjid Al-Huda Ulari. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama tentang syarat menjadi imam tadi harus fasih. Kami menemukan seorang imam itu yang salah dalam membaca surah. Satu misal bukan. Surah bukan Al-Fatihah ya Pak, tapi sah. Surahnya. Tetap sah kalau selain Fatihah. Oh ya, tetap sah Pak ya. Kemudian yang kedua, ketika kita khutbah, sekarang era digital. Nah, misalkan saya bawa ini, karena ketika kita khutbah itu kadang-kala jamaah kita itu karena nggak update, dia turu. Bagaimana kalau kita membawa laptop, kemudian kita share layar, biasanya mau dikai ngono kan ada gambar-gambar, nah itu menarik. Wes. Nah, boleh enggak gitu Tat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Monggo untuk yang kedua, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama M. Farid Ma'ruf, utusan dari Masjid Mujahidin PCM Kendal. Yang saya tanyakan yaitu apabila seorang khatib lupa membaca salah satu rukun dari khutbah, yaitu misal lupa membaca ayat suci Al-Quran atau sholawat, bagaimanakah cara menegur dari jamaah sholat Jumat? Apakah maju ke depan langsung memberitahu kepada khatib atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Mil dari PCM dari Masjid As-Sofiyah PCM Kendal. Ringan saja Tat, pertanyaan saya, membaca salam itu tidak termasuk dalam rukun ya? Tidak. Khotib ya? Tidak. Berarti begini, ini terkait dengan tadi pemateri yang pertama tadi. Biasanya kalau kita pengalaman mendengarkan khotib Assalamualaikum itu jamaah itu yang jawab sedikit. Lah kalau diulangi boleh enggak Tat? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait, saya jawab langsung aja ya, 2, 3 ya, biar nggak lupa. Terkait LCD, ya. Kalau yang di madzhab Syafi'i tadi yang bacaan surat ya, yang penting Fatihahnya benar. Adapun surat itu surat kan tidak rukun, bukan rukun sholat. Jadi sekiranya rukun sholat yang tidak rukun itu ada ini, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau Fatihahnya yang salah itu yang dianggap tidak sah. Ya. Yang kedua terkait khutbah modern apik LCD gitu kan, cakep juga itu, bisa dipraktekkan nanti. Ya, komunikatif gitu kan. Memang belum pernah ada di zaman sahabat dan tabi'in ya, zaman Rasul juga belum ada. Iki bid'ah bukan ini ya. Saya coba di fatwa tarsih nampaknya juga belum ada, tetapi wallahu alam ya. Ini jawaban pertama saya wallahu alam. Jawaban kedua saya, karena ini terkait dengan sarana untuk menyampaikan, ya silahkan saja ya, karena ini kan sarana untuk menyampaikan khutbah, bagaimana supaya apa yang kita sampaikan itu nyampe, tapi jangan pelayon. Nanti kalau pelayon jadi tidak ini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi Khatib tidak membaca rukun, bagaimana jamaah menegurnya? iya, kalau tidak baca rukun kan berarti tidak sah ya. Tidak baca tahmid nggak sah itu. Karena rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan. Ketika ia tidak dilakukan maka tidak sah. Sholat nggak baca Fatihah, Fatihah itu rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya. Puasa rukunnya itu yang menahan lapar minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, awan-awan mangan ya nggak sah kan gitu, rukun ya sama. Sehingga ketika ada yang ketinggalan, salawatnya ketinggalan, wasiat takwanya ketinggalan, maka itu tidak sah Jumatnya. Ingatinya gimana? Boleh langsung, jamaahnya langsung. Kalau
mengingatkan di maju tepuk, mohon maaf kelewatan ini. Ingatkan saja daripada nggak sah, daripada tidak sah. Ini beda dengan sholat. Kalau sholat kan subhanallah gitu ya. Kalau ini kan bisa komunikatif, bisa. Kalau di Mesir aneh lagi. Di Mesir kita ada khotibnya kedawan, jamaah ini protes berdiri, turun. Kesuwen, oh no gitu. Ada. Wah. Jadi makanya jangan terlalu panjang, kasihan kan. Tuh. Kemudian salam bukan rukun. Mau diulang sekali, 2 kali, 3 kali monggo. Itu ya, itu. Ya enggak apa-apa, yang penting tidak, yang penting kan gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya monggo silahkan. Enggak ada ini. Yang penting rukunnya ini terpenuhi. Rukunnya. Kalau rukunnya hilang, hilang. Nanti. Ya, ya. Ya. Maka perlu etika ya, khutbah. Lihat etikanya. Jangan terlalu ini. Oke, yang lain silahkan. Oke. Sekedap. 3 penanya. Oke, selanjutnya. Sampun 1, 2, 3. Make yang lain nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo jumeneng Bapak kersane saged pirsa. Untuk salat sunnah Jumat itu kan ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat salam. Yang afdol atau yang sesuai dengan syariat yang mana mau dijelaskan? Terima kasih. Siap. Saya langsung aja nanti lupa. Ya. Salat sunnah qobliyah Jumat di Muhammadiyah. Ini ada perbedaan ya. Kalau Muhammadiyah itu tidak ada namanya qobliyah Jumat di Muhammadiyah. Tapi boleh sholat tahiyatul masjid, boleh sholat sunnah wudhu, boleh sholat sunnah mutlak, boleh. Nah, ada hadis yang mengatakan Rasul sholat 4 rakaat. Apakah 2 salam langsung atau 4 salam? Itu dua-duanya ada pendapat ya. Maksudnya ulama itu sering mengatakan kalau sholat sunnah lebih baik 2 rakaat salam. Tetapi karena di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud itu dikatakan 4 rakaat langsung, maka yang dipilih oleh Muhammadiyah 4 rakaat langsung salam, sekali salam. Dan kalau 4 rakaat sekali salam itu di fatwa tadi saya tidak membaca rincian, karena apakah 4 rakaat salam itu pakai tasyahud awal atau tidak, kan itu. Lah biasanya itu dua-duanya. Kalau 4 rakaat sekali salam itu biasanya bisa pakai tahiyat, bisa tidak. Dua-duanya sah. Yang jelas tahiyat awal itu bahkan di dalam sholat fardu pun itu sunnah. Hanya dia sunnahnya sunnah ab'ad. Di tarjih tidak diterangkan sunnah ab'ad itu apa. Sunnah ab'ad itu sunnah ketika ditinggalkan kita nanti sujud sahwi. Khusus untuk sholat sunnah tidak ada sujud sahwi, karena sujud sahwi itu sunnah sementara sholatnya juga sunnah. Nah, jadi tidak numpuk ya. Yang lain ya. Oke, monggo. Oh ya, tak satu lagi untuk ba'diyahnya. Nah, ba'diyah sama, karena tidak ada qobliyah maka tidak ada ba'diyah. Tetapi ada riwayat Rasul sholat setelah Jumat di rumah 2 rakaat, maka itu juga boleh dilakukan. Cuman apakah itu sholat ba'diyah? Di fatwa tarjih tidak disebut ba'diyah, hanya disebut sholat sunnah saja. Sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya nama-nama sholat itu ijtihad ulama. Rasul tidak pernah menamakan ini namanya sholat qobliyah, ini namanya sholat ba'diyah, ini namanya sholat duha. Gak ada. Nama-nama itu adalah ijtihad para ulama berdasarkan hadis. Contoh, Rasul pernah mengatakan, wahai Bilal, kok saya mendengar suara teklekmu di surga ya? Apa rahasianya? Kata Bilal, ya Rasulullah, setiap saya habis wudhu itu saya sholat 2 rakaat. Titik. Maka para ulama beristihad, oh berarti namanya sholat ba'dal wudhu. Itu aja. Rasul kadang kalau pulang dari jauh nggak langsung balik ke rumah, ke masjid sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Karena Rasul nggak ngomong sholat apa, disebut sholat sunnah mutlak. Ya kan gitu. Sholat duha itu karena waktunya di waktu duha, maka disebut sholat duha. Jadi nama-nama itu sesungguhnya itu ijtihad para ulama. Maka ketika Muhammadiyah kemudian tidak menyebut sholat ba'diyah Jumat, tetapi mengakui ada sholat sunnah setelah sholat Jumat. Jadi sebenarnya yang
khilaf lafzi lah kalau dalam fikih itu. Ya, monggo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, perkenalkan nama saya Ahmad Sajidin, utusan dari Masjid At-Taubah cabang Rawasari. Yang kami tanyakan, kami sebagai seorang makmum niku terkadang sok nemoni ketika imam mengucapkan salam itu ketika duduknya. Kadang-kalane ada yang duduk iftiras gini baru mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau barangkali duduk tahiyat akhir atau gini kakinya. Itu menurut rujukan gimana tuh? Mohon penjelasannya. Itu pertanyaan di duduknya atau di salamnya? Di duduknya. Kalau duduk memang ada dua mazhab ya. Yeah. Ada mazhab yang iftiras semua atau iftiras sama tawarruk. Kalau mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Syafi'i kan kalau tahiyat awal begini, tahiyat akhir begini. Dan itu yang dirojehkan oleh Muhammadiyah. Sementara mazhab lain, Maliki kalau tak silap, itu dua-duanya begini. Oh gitu. Enggak ada begini. Berarti kesemuanya itu ada rujukannya. Ada rujukan. Tapi yang baik 4 rakaat atau 2 rakaat. Kalau 2 rakaat langsung begini saja kalau di mazhab Syafi'i, dan itu yang diikuti Muhammadiyah. Ya. Tapi kalau di mazhab lain ada yang entah 4 rakaat entah 2 rakaat tetap begini. Oh gitu. Ya. Hanya yang perlu digarisbawahi, duduk tawaruk ataupun duduk iftiros, semua mazhab sepakat itu bagian dari hay'ah salat. Hay'ah, tahu hay'ah? Hay'ah itu jika ditinggalkan nggak apa-apa. Contoh, saya sholat takbir Allahu Akbar gini aja. Cuma setelah itu nggak membaca, tidak membaca doa iftitah. Cuma baca Fatihah tok. Setelah baca Fatihah langsung diem aja. Enggak baca apapun. Cuma gerak tok. Bacanya cuma Fatihah sama terakhir tahiyat akhir. Tok. Itu sah. Karena yang ditinggalkan hay'ah. Kecuali yang sunnah ab'ad, maka kalau sunnah ab'ad nanti sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hay'ah ditinggalkan atau enggak itu, maka ada yang Allahu Akbar gini, enggak cakep, sah. Karena itu hay'ah. Di HBT tidak disebutkan mana hay'ah, mana rukun, mana syarat, mana ab'ad. Nah ini maka kalau HBT itu lebih layak disebut panduan, bukan fikih. Kalau HPT diposisikan sebagai fikih repot, karena semuanya nanti dianggap rukun semua, sehingga ketika kita nggak baca doa iftitah nggak sah, nggak baca surat nggak sah kan gitu. Tapi itu diposisikan sebagai panduan, maka perlu sebenarnya syarah HPT bab sholat dan lain-lain itu perlu supaya kita bisa, ya benar. Saya sudah mensyarah yang bagian iman ya, itu 3 jilid yang ketuhanan, saya syarah itu. Sebenarnya yang bagian ibadah juga perlu disyarah, sehingga kita perlu tahu mana syarat, mana rukun, mana hay'ah, mana sunnah ab'ad. Karena semua punya implikasi di dalam fikih, seperti itu ya. Jadi iftiras atau tawarruk, karena itu hay'ah, sah salatnya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.